eee, kalau misalnya supaya ringkasnya nanti kalau teman-teman sudah upload sudah mengisi di formnya, itu supaya saya bisa lebih mudah rekapnya, ya. Nah, yang di saya nggak tahu nih, kalau di LMS itu kita bisa attach file juga ya? LMS yang di Haruka ini kita bisa attach untuk di forum diskusi nggak sih? Bisa, Pak. Bisa, Pak, Bisa ya? Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi tetap yang nanti hasil dari kalian ini kalian upload di LMS dan juga upload ke formnya. Nanti formnya akan saya susulkan yang Google Formnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-10 ya, tentang Lean Canvas. Jadi, mana tadi? Nah, Lean Canvas kalau sebelumnya yang digunakan bentuknya adalah namanya BMC atau Business Model Canvas. Ya ini pasti sudah pada pernah dengar apa itu BMC model Canvas itu kayak gimana sih? Ya jadi di sini saya rasa kalau untuk kelas belajar ini ya kita review juga ya, kita refresh. Barangkali nanti kalau ada yang sudah punya pengalaman dalam memakai ini atau mungkin ada mungkin ada yang pengen diperdalam ya kita langsung interupsi aja, langsung tanya, open mic juga nggak apa-apa. Kalau chat malah saya nanti telat ngebacanya, terlalu jauh nanti. Nah, BMC ini kalau ini dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder ya, tapi secara umum ada banyak yang sudah modifikasi dari BMC. Nah, yang pertama ini yang kita pakai untuk biasanya menyusun strategi usaha atau bagaimana kita mengembangkan sebuah produk atau jasa ya, barang jasa yang baru. Gitu. Nah, ada 9 hal, 9 kolom, 9 kotak yang menggambarkan elemen utama dalam setiap bisnisnya. Yang pertama adalah key partners, kemudian yang kedua adalah key activities, yang ketiga adalah value proposition, yang keempat adalah customer relationship, kemudian ada customer segment, jadi yang ada key resources, ada distribution channel, dan 8 cost structure, sedangkan yang 9 adalah revenue stream. Nah ini 9 elemen utama yang perlu kita masukkan nanti dalam bisnis model Canvas ini, BMC. Nah, ya secara umum ya saya nggak akan terlalu bahas panjang dengan BMC ini karena sebenarnya ini konsepnya sederhana ya, tapi ini juga memudahkan perusahaan untuk menganalisis dan memperbaiki masalah yang dihadapi. Nah, tapi dari beberapa kasus yang dialami, BMC ini model Canvas yang seperti ini dinilai kurang sesuai dengan ya kalau istilahnya startup ya, atau mungkin untuk UMKM atau yang skalanya kecil. Nah, biasanya BMC ini sesuai kalau digunakan untuk umumnya sih misalnya perusahaannya sudah lumayan bukan mapan ya, sudah berjalan, tapi dia sedang menyusun strategi baru untuk mengembangkan usahanya. Karena ada berapa hal yang contohnya misalnya ya si partnersnya atau activities atau channelnya ini akan lebih mudah diwujudkan kalau misalnya usahanya sudah berjalan. Gitu. Nah, salah satu modifikasi ini dilakukan oleh Asmauria. Jadi Asmauria ini juga UPJ kita mengadopsi dari Wadwani Foundation ya, yang satunya peran dari Asmauria ini kita kenal dengan konsepnya Lean Canvas. Dan Lean Canvas ini ya kalau kita lihat di layar ini juga berangkatnya ada sama-sama 9 kotak. Kita mulai pertama nanti dari problemnya dulu.
Dan di sini problem juga ada top 3 problems, kemudian ada target yang kedua adalah target customer atau customer segment. Lalu ada di sini ada value proposition ya. Value proposition, kemudian ada solution, dan ada unfair advantage. Jadi keuntungan itu apa sih yang kita miliki. Dan yang keenam ini adalah revenue stream. Ya sebenarnya masih mirip-mirip dengan BMC tadi ya. Jadi revenue streamnya adalah arus kas masuknya, pendapatannya dari mana saja sih. Gitu. Dan ketujuh adalah cost structure, biaya apa saja yang harus dikeluarkan, butuhnya buat apa saja. Lalu ada key metrics. Nah ini key metrics nanti akan diukur apa saja yang akan diukur untuk memastikan bisnis ini berjalan atau berhasil. Lalu ada channel. Nah channel ini ya path to customer. Jadi jalurnya untuk kita bisa komunikasi dengan customer itu apa saja. Nah masing-masing ini kita isinya seperti prosesnya bagaimana sih? Nah ini saya pakai ada beberapa contoh ya. Ini salah satu yang dikembangin. Ini contoh dilakukan oleh beberapa siswa SMK sebenarnya. Dan kalau sekarang mungkin udah tidak terlalu relevan, tapi ini saya dapat waktu itu sekitar berapa ya? 3 tahunan atau 3-4 tahunan yang lalu, nggak salah. 3 tahunan yang lalu sepertinya. Nah ini yang dia bikin aplikasi namanya Sangu. Sangu ini berangkatnya dari ada problem, kemudian problemnya tentang masalah anak sekolah, anak SMA gitu, yang urusannya sama uang saku. Jadi ada masalah dari siswanya dan juga masalah dari sisi orang tuanya. Jadi konsepnya kurang lebih seputar itu. Nah, kita coba bedah ya dengan contoh kasus ini. Nah, yang pertama yang kita isi yaitu adalah problem. Nah, problem ini kita identifikasikan ada tiga masalah yang real ya, yang memang kita temui terkait dengan topiknya kita. 3 masalah utamanya, dan masing-masing itu dibuat dalam statement yang singkat aja. Jadi kayak ini kan problemnya membayar jajan secara cash. Ini nggak simple dan tidak efisien. Mau simple, tidak simpelnya apa? Nah ini nanti panjang ceritanya. Tapi kalau kita ringkas, ini adalah poin pertama. Lalu yang kedua nih, ini kalau apalagi bocil-bocil gitu ya, anak SMP, anak SMA gitu. Orang tuanya kasih duit buat beli buku, tapi ternyata dipakai buat kesokean gitu, misalnya. Gitu. Atau dipakai buat nongkrong di warung kopi. Nah ini kalau anak sekolah kan gitu ya, masih orang tua masih megang banget. Mereka ngasih uang saku tapi tidak bisa dikontrol. Dan tadi yang sering terjadi di masa dulu ya, orang bayar anak sekolah ini bayar SPP kan, nggak tahu sekarang masih atau enggak juga. Bayar SPP, datang ke kantor TU atau ke kasirnya, kemudian nyerahin duitnya langsung ke petugasnya. Nah ini kan resiko kan, entah duitnya nanti hilang lah atau duitnya salah nyatet dari petugasnya gitu. Nah ini problem-problem yang diangkatnya. Jadi selain problem, kemudian ada existing alternatif. Ini dalam satu kolom ya, di kolom 1. Existing alternatif ini adalah sesuatu yang problemnya mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Dan bisa jadi sudah ada solusi yang dilakukan selama ini. Ya contohnya ini tadi, jajan cara cash kurang simpel ya, tapi paling enggak ya ini aktivitas yang memang sudah dilakukan normalnya gitu. Ya, jadi kalau kemarin ingat di yang saya paparin tentang design thinking ya, ketika kita ada konsepnya inovasi itu kan ada sesuatu yang memang ini solusi tapi itu sudah biasa aja. Ada juga inovasi yang memang solusi yang sangat inovatif, belum pernah terpikirkan dan bisa diwujudkan. Nah ini kan kalau existing ini berarti sesuatu yang biasa, standar, B aja gitu.
Kemudian, yang kedua adalah customer segment. Nah ini ya, customer segment biasanya, kalau di sini contohnya dia pakai ya standar demografi lah, siswa atau mahasiswa usianya sekian sampai sekian. Ada juga orang tua, kelompok orang tua biasanya kalau orang tuanya punya anak umur sekian, ya kemungkinan umurnya sekitar sekian. Jadi, masih muda juga ya, umur 22 selisihnya. Anak 13, bapaknya 35. Dua-dua sudah lahiran. Nah, kurang lebih range-nya antara ini deh. Gitu. Atau jangan-jangan orang tuanya 35, anaknya 25. Nah, tapi kalau ini kan customer segment sesuatu yang sifatnya masih general gitu ya. Segmen, jadi udah satu kelompok yang jadi sasaran. Setelah kita dengan customer segment, nah yang penting sebenarnya adalah ini tadi, early adopters. Early adopters ini adalah orang yang memang secara langsung kita yakin bahwa mereka ini akan pakai produk kita. Saya pakai contoh kayak tadi ya, kalau saya pakai sepatu Nike Air Jordan gitu. Nike Air Jordan ini early adoptersnya siapa sih? Ya mungkin memang atlet. Ini early adoptersnya. Yang kedua, atlet wannabe, AWNB. Atlet wannabe. Main basketnya biasa tapi yang penting sepatunya gaya gitu kan. Baru yang ketiga, mungkin yang penting nggak peduli main basket, yang penting sepatunya gaya gitu. Yang penting apa ya, anak-anak yang ya itulah fashion gitu. Tapi ingat ya kemarin kenapa saya bilang sampai tentang design thinking adalah soal persona. Nah, persona ini berkaitan dengan profil dari early adopters-nya kita. Jadi contohnya kalau produknya mobil listrik gitu sekarang. Sekarang kan trennya gitu ya, mobil listrik. Nah, mobil listrik ini maka kita bisa bilang early adopters ini mungkin bukan orang-orang sembarangan gitu, karena untuk punya mobil listrik ini dia harus punya listrik di rumah minimal berapa sih sekarang? 3.300 ya kalau nggak salah, supaya bisa ngecas 3.300 volt. Maka orang yang listriknya segede ini jarang, nggak mungkin lah orang punya rumah, ya mungkin rumahnya yang harganya sekian atau luas rumahnya sekian gitu. Jadi kita nyatakan secara spesifik produk kita ini kira-kira, nah kalau kayak ini statement yang ringkas, spesifik ya, para pelajar milenial yang tidak bisa lepas dari gadget. Istilahnya kalau apps ya pasti kita sasarnya adalah orang yang memang sudah menggunakan smartphone. Ada lagi yang orang tua karir yang tidak memiliki banyak waktu luang, tapi punya uang. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya orang tuanya banyak waktu luang tapi nggak punya uang juga dan nggak punya handphone juga kan percuma. Kita kasih aplikasi ini toh mereka malah nggak bisa install, nggak bisa pakainya. Nah itu. Ya jadi kita buat statement segmen yang jelas dan early adopters ini lebih spesifik lagi. Ini gunanya kita membuat persona. Lalu yang ketiga adalah kita mulai dari unique value proposition. Jadi VP ini atau unique value proposition ini kita menuliskan apa yang menjadi diferensi dari yang lain. Apa yang membuat stand out, bukan standing out. Stand out. Yang membuat stand out, yang membedakan apa sih? Nah ini makanya tadi saya bilang kalau aplikasi sangu ini zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan karena kita sudah bisa bayar. Contohnya kalian kan sekarang udah bisa bayar uang kuliah, mungkin ada yang pakai Dana atau pakai Isaku atau ada yang pakai OVO, GoPay, ya saya nggak tahu lah itu. Ada virtual akun gitu, udah banyak lah yang bisa di ini ya. Tapi ya ini salah satunya kan ketika kita menyatakan unique value proposition ini, kita bisa membuat dalam sebuah statement, sebuah kalimat. Ya contohnya kalau saya lupa kemarin produk yang saya pakai contohnya itu apa ya. Kayak dulu Nokia itu kan dia tidak ada sudut di tubuh manusia. Maka kami membuat handphone yang
tidak ada sudutnya. Seperti itu. Nah, kalau di dalam unique value proposition ini kita bisa buat namanya high level concept. Nah, high level concept ini simpelnya sih kalau ya kita bahasa gampang itu apa ya? Slogan deh. Slogan. Ini ada satu yang menarik. Apa? Contohnya apa ya? Teh botol. Teh botol sosro. Teh botol sosro itu kan slogannya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Atau apa sih kemarin? Bon cabe gitu ya. Bon cabe juga sama. Itu juga ada high level konsepnya yang slogannya menarik dan itu memang jadi pembeda. Yang tiga tadi ya, unique value proposition. Lalu yang keempat, yang keempat ini adalah solution. Solution ini bukan cuma solusi asal ya, tapi ya kita memang bisa membuat pernyataan paling enggak ya dengan 3 fitur deh gitu. Misalnya bayar tinggal tap atau bayarnya pakai QR code. Walaupun sekarang QR code juga sudah tidak modern lagi karena BCA sudah pakai QRIS atau bank-bank mobile banking juga kita udah bisa pakai QR code gitu ya. Lalu ya ini kan solusinya orang tua tadi, solusi dari masalah tadi, orang tua ngasih uang jajan nggak lagi ngasih cash ke anaknya tapi tinggal top up dari handphone, dari mobile bankingnya mereka. Jadi bisa dibatasi, maksudnya bisa diatur ya, hari ini ngasih berapa atau minggu ini ngasih berapa, habisnya berapa lama gitu. Nah, jadi solusinya itu sesuatu yang memang spesifik. Lalu yang kelima adalah channel. Channel ini yang pertama melalui saluran mana Anda dapat menggait satu orang pelanggan. Jadi yang pertama lewat channel mana, yang kedua saluran mana yang dapat bekerja dengan baik. Lalu seberapa besar dalam memberikan keuntungan dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan dengan pelanggan secara rutin. Ya, artinya biasanya orang bilang channel semuanya kalau kita ngomongin channel satu kata yang pasti nyebut adalah IG di mana lah gitu. Soalnya nyebutnya IG. Nah, tapi kita lihat di sini, channel ini bukan hanya tempat kita masang iklan gitu. Ada yang IG atau kayak kemarin biasa itu nyebutnya apa ya? Marketplace kayak Tokopedia gitu. Tokopedia, Bukalapak atau ya gitulah macam-macam. Jadi bukan hanya tempat kita majang etalase jualan kita, tapi yang namanya channel ini kita bisa lihat kerjasama ini juga sesuatu yang bisa dibilang channel. Apalagi kalau ini teman-teman dari sistem informasi kan SEO itu apa sih? Ya, search engine optimization. Jadi supaya kalau kita punya Instagram atau Facebook atau Twitter atau apapun itu supaya lebih bisa dikenal orang, kita bukan cuma ngomongin Instagram ya, tapi kita ngomongin ada ads-nya. Ini orang-orang ngejar ini kan, yang penting banyakin follower, jualan follower pakai bot gitu. Nah, website juga bukan hanya bikin websitenya, tapi website seperti apa yang memastikan kalau sekarang kesannya apa ya, sebetulnya itu apa, engagementnya. Masuk kalau kita bilang channelnya dengan promosi lewat brosur, cetak, lewat koran, atau mungkin word of mouth ini berarti ada yang ngomong langsung. Nah ini word of mouth ini salah satunya sebenarnya dengan adanya kenapa sekarang influencer ini sangat berpengaruh ya. Tapi maksudnya bukan di kita pakai influencernya, tapi efeknya apa sih dan bagaimana semua itu bisa dimonetisasi. Artinya kayak ini kalau kita jualan aplikasi, kalau kita langsung pasang di Google Play, ya kalau kita nggak punya dana promosi ya percuma. Karena tipikalnya orang sekarang kan saking banyaknya aplikasi, kita sudah males nambah-nambah aplikasi baru yang kita sendiri nggak kenal. Tapi beda kalau kita kerjasama dengan universitas atau dengan sekolah. Ini nih contoh kalau ya termasuk kayak sekarang ini ya, kita ada blended learning, ya ini kerjasama dari si Haruka Edu, dan Haruka Edu yang menyediakan platform pembelajaran kerjasama dengan UPJ itu. Lalu
Apa, ya tadi sosialisasi langsung, kemudian promosi media sosial, termasuk ini tadi, diskon, bonus, event, kemudian bikin apa sih sekarang yang lagi rame tuh, bikin giveaway gitu kan. Nah ini kan berarti channel-channel yang memang ini bisa kita manfaatin untuk memastikan produk kita ini nyampe ke tangan pelanggan. Nyampe ini bukan cuma nyampe tahu gitu ya, tapi ya kalau aplikasi, kita jualan aplikasi misalnya, aplikasinya ada di Play Store, maka ya kita memastikan bahwa mereka ini mendownload aplikasi itu. Bukan sekedar tahu saja. Nah, yang keenam adalah revenue stream. Nah, revenue stream ini apa? Arus kas duit perputarannya ini di bidang apa saja gitu. Lalu apa? Istilahnya untuk apa sih kalau pelanggan membayar kita ini, duitnya ini keluarnya untuk apa? Tiap rupiah ini jasa apa atau barang apa, speknya bagaimana gitu. Karena ada zaman sekarang kan apa, kita jualan barang atau jasa itu kadang mungkin value-nya bukan di harga barangnya sendiri gitu. Kita apa, pelanggan mengeluarkan uang membayar itu bukan di harga barangnya atau jasanya, tapi di value-nya atau mungkin gengsinya atau fungsi kemudahan, ya. Lalu yang kedua, apa dan bagaimana mereka lebih sering membayar? Contohnya sekarang kalau kita punya GoFood apa, Gojek atau Grab gitu kan, saya bisa bilang sekali kita mengisi GoPay atau kita ngisi OVO gitu, atau kita kalau pakai mobil kita ngisi apa, e-tol card gitu kan. Sekali kita beli kartunya atau aplikasinya, kita top up saldonya, sejak itulah kita mungkin tidak akan pernah terlepas dari apa, produk-produk ini. Tadi GoPay kan, anggaplah kita ngisi 100.000. Mau segimana pun caranya kita ngabisin uangnya, biasanya pasti akan ada nggak sih yang pernah saldonya benar-benar nol? Jarang ya. Ada sih, saya juga pernah, tapi sepertinya jarang. Kalaupun ada sehabis-habisnya, mungkin masih ada sisa barang 100 atau 200 rupiah gitu. Gitu. Pernah ngalamin kan ya? Nah, jadi ketika apa, nanti kita bagaimana mereka akan lebih memilih untuk membayar gitu. Kayak tadi kan misalnya digoda nih dengan promo, kayak kita punya handphone sekarang pulsanya habis, maka ada SMS blast otomatis dari provider yang menunjukkan bahwa ini ada promo nih, pulsa darurat atau data bonus untuk main game atau free atau apalah itu. Jadi nanti begitu dapat kita terikat dan akhirnya kita top up lagi. Nah itu. Dan ini kan setiap revenue ini berarti kita nyatakan poinnya apa saja sih itu. Ya dibayar dapatnya apa saja kita pelanggan kita ini, lalu bagaimana supaya mereka yang bisa menjamin mereka untuk apa, melakukan repeat order itu apa saja. Dan pengaruhnya ke dalam pendapatan secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang kayak apa, Gojek, Grab dan kawan-kawan itu awalnya kan mereka jualan apa sih, jasa transport kan ya, jualannya dari jasa transport. Tapi faktanya sampai sekarang Gojek, Grab, Uber itu kan mereka benar-benar berhasil mengalahkan taksi konvensional dari masalah menang di harga. Dibilang untung atau tidak, ya infonya sih sampai saat ini sebenarnya juga mereka selalu melakukan subsidi silang. Jadi apa, selalu melakukan promo sampai akhirnya bisa dibilang ada persaingan harga ya, perang tarif dengan baik itu antara apa, transportasi online dengan yang konvensional atau sesama transportasi online juga. Ya perang harga sampai akhirnya kan yang apa,
bisa dibilang mereka nggak ngambil untung dari itu. Nah, revenue-nya dari mana? Revenue dari mana mereka dapatnya? Bisa, belum lagi mereka harus keluar biaya iklan gitu kan. Nah, tapi ini tadi mereka mendapatkan pemasukan dari ya setiap kali orang top up, mereka dapat pasti ada dana yang disimpan di situ. Dana sisa yang tidak terpakai. Itulah yang jadi modal perputarannya. Jadi dengan ada dana itu mereka bisa menawarkan ke investor untuk akhirnya dapat suntikan modal untuk akhirnya memperbesar jaringan kerjanya. Nah ini revenue stream ya. Ingat revenue stream ini bukan hanya soal jualan barang secara langsung ya. Nah sisi yang realnya di sini adalah cost structure. Nah cost structure ini ya kita pasti udah harus belajar ketika memulai sebuah usaha nantinya yang termasuk dalam cost itu apa saja sih? Nah, ini mungkin nanti di sesi ke depan saya akan sediakan khusus ya untuk membahas bagaimana kita menetapkan yang namanya cost itu nanti tidak akan terlepas dari hourly rate per hour. Jadi bayaran per jamnya berapa sih? Satu ini kalau kaitannya dengan orang dan juga kaitannya dengan barang modal. Ya, ini cost-nya juga termasuk ketika kita sedang menyusun konsep usaha, ya kita pastinya kita udah memikirkan gaji. Baik itu kita gaji pegawai atau kita menggaji diri sendiri. Ya. Kita karena gaji kalau kita memposisikan kita sebagai kita juga menerima gaji, maka di situ kita sudah memikirkan bahwa bisnis ini ada cost atau ada biaya yang sudah harus kita hitung duluan. Tinggal tergantung aja nanti kita membayar diri kita ini setingkat apa. Apakah mau dibayar UMR, di bawah UMR, atau di atas UMR, berapa kali lipatnya, atau mau standar seperti apalah. Style gaya hidup yang kita sasar. Ya. Kemudian ada, ini cost structure pasti ada pengembangan website. Ini masuknya di dalam komponen production ya, pasti production cost. Ongkos produksi. Ya kalau barang ya kelihatan ya, bahan, alat, kemudian ya sistemnya. Nah ini berarti ongkos produksinya. Lalu yang ini adalah contohnya di biaya pastinya pemasaran. Nanti ada operasional lainnya kan ada selain gaji, ya mungkin sewa tempat atau sewa rumah, listrik, air, internet, transport, akomodasi, administrasi segala macam. Nah itulah, itu pokoknya cost yang dibutuhkan itu apa saja. Lalu yang ke-8, nah ini key metrics. Jadi key metrics ini kalau di sini ya apa yang paling Anda prioritaskan terhadap aktivitas yang paling dibutuhin lah. Aktivitas penting itu apa saja. Kemudian satu ini aktivitas usahanya sendiri ya. Lalu ada lagi yang aktivitas dalam distribusi, kemudian hubungan dengan pelanggan, sama aliran pendapatannya seperti apa gitu. Nah, makanya key metrics ini biasanya kalau sekarang ya termasuk kayak tadi ya, SEO itu kan kita untuk memastikan bahwa website kita ini kalau nyebut satu kata kunci, maka kalau SEO kan gunanya untuk nanti muncul di top halaman pertamanya si Google Search ya itu. Kalau dulu sih SEO ya. Saya nggak tahu sekarang masih itu atau enggak. Masih bisa diakalin atau enggak. Tapi bukan hanya ditaruh di atas gitu kan. Kayak tadi kita punya aplikasi atau kita punya program, kita punya dagangan, bukan hanya ditaruh di media sosial atau di tempat etalasenya. Namun respon penggunanya ini yang kita harus ukur, kita nyatakan. Kayak tadi kan kalau aplikasi biasanya orang lihat dari websitenya atau dari ngelihat promosinya di media sosial, kemudian melihat di website atau di Play Store-nya, kemudian download,
dari download ini nanti diukur dari berapa orang yang download, berapa orang yang harus bikin akun, berapa yang pakai fiturnya kayak top up saldonya atau pakai jasanya. Sampai nah ini key matrixnya ini yang kita harus nyatakan diukurnya berhasil atau tidaknya itu dari mana. Misalnya kalau saya naruh key matrixnya kembali kayak tadi deh, IG gitu. Atau IG atau FB deh, FB. Kalau IG saya karena jadul, saya kurang paham cara mainnya IG, saya kurang tahu. Tapi kalau FB misalnya, saya naruh FB ini saya pakai iklan. Iklannya 1 bulan misalnya 300.000. 300.000 target jangkauannya adalah berapa ribu orang. Nah, anggaplah targetnya saya keluarin 300.000 sebulan, maka saya bisa menjangkau 1 juta orang. 1 juta. Saya harus mengukur dari 1 juta ini berapa yang respon, mungkin reply atau mungkin tanya-tanya. Dari yang reply kemudian berapa yang order atau berapa yang sampai nanti akhirnya closing gitu ya. Dan nanti berapa yang ada repeat ordernya. Ya, artinya ya kalau barang saya di order ya berarti kan jualannya berhasil gitu. Ini key matrix. Ya. Nah, yang terakhir adalah unfair advantages. Artinya unfair advantage ini keuntungan yang tidak adil. Bukan soal unfair atau gimana ya, tapi contohnya kalau teman-teman di sini dari jurusan sekarang konsepnya mau bikin aplikasi gitu ya. Lagi mau bikin sebuah aplikasi, kemudian kita lihat di sini teman semuanya dari jurusan sistem informasi, maka paling tidak unfair advantages-nya adalah kalian pasti sudah paham IT itu apa, manajemen informasi itu bagaimana, membuat sebuah sistem itu bagaimana. Ya, minimal itu unfair advantage. Tapi bisa juga kalau kalian mau bikin aplikasi untuk membantu mahasiswa dalam mengelola kuliahnya gitu. Nah, posisi kalian sebagai seorang mahasiswa ini sebenarnya bisa dibilang sebagai unfair advantage, maksudnya keuntungan buat kalian ya, karena ya kalian punya mengalami sehari-hari kebutuhan mahasiswa itu apa saja. Nah, tapi dibilang unfair ini kalau nantinya kan bisa dilihat dari kompetitor. Oke, contohnya gini, ya kayak yang baru tadi kemarin beritanya kan si pelatihnya Barcelona siapa itu? Si Xavi Hernandez gitu. Jadi seorang pemain sepak bola dia punya keuntungan untuk melanjutkan karir sebagai manajer atau sebagai pelatih tim sepak bola. Keuntungannya apa? Ya dia sudah mengalami dulu sudah pernah dilatih oleh berbagai macam manajer pelatih. Kemudian dia juga tahu caranya main bola, tahu strategi bola. Jadi ketika dia menjadi pelatih, dia adalah orang yang sudah menjalani, punya pengalaman. Nah, berbeda dengan kalau ada pelatih atau manajer sepak bola yang latar belakangnya dari pengusaha, atau mungkin dari kalau kemarin kalau nggak salah siapa ya? Si Jose Mourinho itu kan kalau nggak salah dia juga bukan pemain sepak bola ya. Pemain tapi biasa itu. Jadi bukan pemain bintang. Tapi ya itu tadi dia adalah seorang peneliti yang sampai akhirnya dia bisa berhasil jadi manajer. Nah itu unfair advantage. Termasuk ketika kita punya relasi dengan pemilik modal. Pemilik modal atau juga ketika kita punya relasi dengan calon early adopters, calon pengguna, calon pelanggan. Jadi misalnya kalian setiap hari tongkrongannya sama anak band gitu, kemudian kalian pengen bikin bisnis sebuah merchandise. Nah, ya minimal early advantage-nya adalah kalian bisa nitip jual dengan nebeng si band yang kalian biasa tongkrongin itu. Nah, itu unfair advantage. Ya. Nah di slide ini kalian, saya udah siapin ada dua, saya lupa. Oh kok hilang ya? Ada contoh yang pertama ini Starbucks dan yang kedua
Ini adalah iki opo ya? Lupa, Facebook kali. Oh iya, Facebook. Ini Facebook. Nah, ini contoh ya bagaimana ini bukan Facebook yang buat, tapi ini juga contoh kita memotret atau kita menggambarkan dari satu bisnis, satu brand yang sudah ada, kira-kira ceritanya apa sih? Gitu. Ya. Nah, untuk menyusun link canvas ya sebenarnya kita bisa bikin manual, template-nya juga ada, mau bikin sendiri juga bisa, tapi kita juga bisa gunakan ada tools yang ini canvanizer.com ini ada versi free dan ada versi berbayarnya. Ya kalau kita mau bikin online, ini juga bisa pakai Canvanizer. Jadi kayak kita pakai post-it gitu ya. Ketik-ketik taruh, tempel. Nanti kita bisa susun. Ya. Nah, oke sekian materi saya hari ini. Saya rasa ada contoh di LMS juga ya yang udah saya share ini bagaimana mengisi link canvas. Kemudian di PPT juga tadi udah ada 2 contoh kasus ya kalian bisa pelajarin untuk nanti diterapin ya di project kalian. Dan ini 2 tugas tadi antara tugas yang dari sesi 9 sama 10 ini bisa aja kalian mau ambil sampel yang sama. Satu misalnya sama-sama mau ngambil Gojek gitu kan. Untuk yang tugas 9 untuk tugas 10 silakan saja. Ya. Dan kalaupun nanti ada dari kalian yang misalnya ambil brand yang sama pun juga nggak apa-apa. Kita pengen lihat bisa jadi masing-masing kita punya ketika melihat sebuah produk atau sebuah brand ini mungkin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas kah? Saya mau tanya Pak. Oke, siapa nih? Oh, Ian ya. Pak itu kita ngerjainnya di Word aja Pak gitu. Jadiin PDF. Terserah, mau bikinnya di Word, mau bikinnya di PowerPoint, mau dibikinnya di apa, tapi supaya seragamnya dikumpulin di PDF-in. Ya. Oke Pak, thank you. Kalaupun kepepet misalnya terpaksa bikinnya manual juga silakan, tapi itu tadi yang penting terbaca gitu. Walaupun misalnya berhalangan komputer kenapa-kenapa gitu. Ya, yang pastinya kita buat sejelas mungkin deh. Waktunya untuk yang ini saya nggak tahu sih kalau kalian aktivitasnya sepadat apa. Jadi sebenarnya kalau pengen enak tuh sebenarnya dua tugas ya dari yang 9-10 itu diberinya sekarang langsung deadline-nya sama, anggaplah kasih waktu 1 minggu atau 1 minggu kali ya. Bisa seperti itu. 1 minggu cukup ya kira-kira harusnya ya? Bukan di tanggal 20 ya Pak? Ada 2. Jadi untuk yang yang design thinking yang 9 ini targetnya minggu depan. Jadi tanggal 13 ya untuk yang design thinkingnya. Lalu untuk yang lean canvas ini sampai di tanggal 20. Jadi sesi kita nanti pertemuan berikutnya ya. Gitu. Oke. Jadi ada dua tugas, tapi kalian bisa ambil itu sebagai satu paket lah. Tapi tetap kumpulnya terpisah. Dua-duanya pakai lean canvas Pak? Bukan, beda. Jadi kalau yang design thinking ini sebenarnya kalian nggak harus pakai format lean canvas, tapi kita bisa contohnya gimana tadi?
Nah ini, contohnya kalau kalian buat profile ini kan berarti bisa pakai yang persona, ya, user profile. Ini sampel template-nya juga ada banyak. Kalian mau pakai persona template atau user profile template, nah ini bisa. Lalu ya kalau untuk menjelaskan problem dan solusi, ya itu mau pakai apapun ya silakan saja. Mau pakai Word kayak mau pakai susun PowerPoint kayak gimana silakan saja, terserah. Lalu untuk skenario-nya, jadi kalian bikin usernya ketika pakai produk ini prosesnya apa saja yang dilakukan. Nah, mau bentuknya bikin narasi silakan, mau bikin bentuknya pakai blog, mau pakai foto yang mewakili juga silakan, atau mau pakai gambar sendiri manual juga silakan, atau mau capture dari video juga silakan. Jadi nggak masalah praktis saya kalian. Tapi yang pasti untuk desain thinking tadi ada tidak harus pakai kanvas, bukan pakai lean canvas ya, karena yang lean canvas itu dipakai untuk yang tugas ke 10. Oke. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup. Kalau sudah cukup, oke ya. Kalau sudah cukup, kita bisa, sebenarnya karena tadi materi sudah saya press ya, disetinya kita bisa akhiri lebih awal ya, nggak apa-apa ya, supaya nanti kalian bisa fokus untuk kerjain assignment-nya juga, tugasnya. Berarti nanti saya akan, oh ya modelnya tadi, filenya nanti kalian akan upload di Google Form, nanti akan saya berikan link barunya di Google. Kemudian selain yang di Google Form, itu untuk arsipnya saya. Nah, untuk arsipnya di LMS, nah kalian upload file langsung di reply thread-nya itu ya. Oke. Nah, kalau sudah cukup jelas, ini kita bisa akhiri sesi siang ini. Dan terakhir tadi ya, si kuesioner dari Dimas sama Garda tadi, mohon bantuannya diisi ya. Di sini ada kelas berapa nih? Kita ada 36 orang. Mohon bantuannya. Nanti link ada ketua kelasnya kan ya di sini ya? Iya, ada Pak. Nanti tolong dicatat itu si link formnya tadi, barangkali ada yang... Oh iya, sudah Pak. Sudah ada yang ya? nge-share kok di grup. Oke, sip kalau Iya. gitu. Baiklah, kalau sudah begitu kita akhiri sesi siang ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Tapi jangan lupa tugasnya minggu depan untuk yang tugas 9 dan minggu berikutnya lagi untuk yang tugas 10. Oke? Sampai jumpa. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Siang, Siang, Pak. Pak.